Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 AIK, Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur, akan menjelaskan mengenai alat industri kimia. Lalu, adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu pertama, tahapan proses industri garam, yang kedua, alat pada industri garam, dan yang ketiga, proses flow diagram. Next. Lalu ini adalah tahapan proses pada industri garam, dimulai dari air laut dengan konsentrasi 3,5%, menuju reaktor, lalu dilanjutkan dalam evaporator, crystallizer, kondensor, lalu ke centrifuge, lalu dryer, cyclone, masuk ke dalam crusher, screener, lalu masuk ke dalam tangki dan menjadi NaCl dengan konsentrasi 99,654%. Oke, alat pertama yang kami gunakan adalah reaktor alir tangki berpengaduk atau RATB. Nah, prinsip kerjanya sendiri untuk RATB ini, prosesnya awalnya berlangsung secara kontinu. Nah, di RATB ini terjadi pengadukan di dalam reaktornya untuk menjadikan reaksinya jadi homogen. Di RATB ini satu atau lebih dari reaktan ini masuk ke dalam satu bejana berpengaduk, bersamaan dengan itu sejumlah yang sama atau produknya itu dikeluarkan dari reaktor. Jadi feed itu masuk, kemudian nanti hasil akhirnya itu produk yang hasilnya sama dengan feed yang masuk itu tadi, jumlah yang masuk itu sama dengan yang keluar dari reaktor. Nah, fungsinya sendiri untuk RATB ini untuk mereaksikan komponen-komponen di dalam air laut dengan kalsium hidroksid atau CaOH2 dengan soda as Na2CO3. Alasan dari kami memilih alat RATB ini sendiri karena reaktor ini digunakan untuk reaksi homogen yang berlangsung dalam satu fase, yaitu kalsium hidroksid CaOH2 dengan soda as Na2CO3. Untuk faktor-faktornya sendiri, adanya pengadukan yang sempurna menyebabkan komposisi di dalam reaktor sama dengan komposisi yang keluar dari reaktor. Begitu pula dengan parameter lain seperti konsentrasi, konversi reaksi, dan kecepatan reaksi. Kelebihan dan kekurangan dari alat ini relatif murah untuk dibangun, kemudian perawatan dan pembersihannya juga relatif lebih mudah. Namun ada kekurangannya, yaitu tidak bisa untuk fase gas karena rentan bocor dan waktu yang lama. Oke, alat selanjutnya adalah single effect evaporator. Nah, pada single effect evaporator ini yang dimaksud adalah produk yang hanya melalui satu buah ruang penguapan dan panas diberikan oleh satu luas permukaan pindah panas atau pakai steam. Nah, ini contoh alatnya. Nah, jadi nanti feednya itu masuk lewat bawah, steamnya itu lewat yang pinggir kiri itu masuk, yang pinggir kiri kecil itu. Nanti uapnya itu dikondensasi jadi air. Nah, nanti feednya itu yang udah konsentrasinya lebih tinggi itu lanjut ke alat selanjutnya yang uapnya itu dikondensasi pakai kondensor jadi air. Ini tadi prinsip kerjanya. Jadi penambahan kalor atau panas pakai steam untuk memekatkan suatu larutan atau feednya itu tadi yang mengendap di bawah
yang terdiri dari zat terlarut yang memiliki titik didih dan zat pelarut memiliki titik didih lebih rendah, sehingga dihasilkan larutan yang lebih pekat. Jadi air titik didihnya lebih rendah. Fungsi evaporator efek tunggal ini. Alat ini memiliki fungsi untuk mengubah keseluruhan atau sebagian suatu pelarut dari sebuah larutan berbentuk cair menjadi uap sehingga hanya menyisakan larutan yang lebih padat. Jadi tadi larutan yang berbentuk cair yang menguapnya itu atau pelarutnya itu pakai air, dan yang mengental itu konsentrasi dari garamnya, air garam. Faktor yang mempengaruhi evaporator ini adalah temperatur, kemudian tekanan uap, kemudian bahan, dan juga kelembapan udara. Nah, kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya sendiri menggunakan satu evaporator saja ini jadi lebih murah dibandingkan dengan multiple efek evaporator. Kemudian kelebihan lainnya, metode ini juga lebih sederhana dibandingkan multiple-nya. Kemudian ada juga kekurangannya, di mana kekurangannya ini kurang efektif dalam menggunakan uap karena setelah dikondensasi, hasil kondensatnya itu nanti akan dibuang. Selanjutnya yaitu crystallizer, Swenson-Walker crystallizer. Nah, untuk prinsip kerja dari crystallizer Swenson sendiri, yang pertama, larutan masuk pada ujung yang satu dengan temperatur yang sangat tinggi dan keluar pada ujung yang lain dengan temperatur relatif rendah. Air pendingin dapat dialirkan di dalam jaket secara co-current ataupun counter-current. Di dalam salurannya dilengkapi pengaduk yang horizontal sepanjang saluran. Pengaduk tersebut berupa suatu tas yang dilengkapi dengan pengaduk bentuk helix, yang mana di samping fungsinya sebagai pengaduk untuk menjadikan larutan homogen, juga untuk mengalirkan bahan sesuai dengan arus helixnya. Nah, untuk fungsinya sendiri, crystallizer Swenson ini digunakan untuk memperoleh atau membuat kristal dari larutannya. Biasanya digunakan untuk proses kristalisasi dengan pendinginan. Nah, alasan kami memilih alat Swenson-Walker crystallizer ini adalah Swenson-Walker crystallizer ini lebih efisien dan jenisnya bisa disesuaikan dengan produk yang ingin dihasilkan dengan proses pendinginan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses crystallizer, yang pertama kecepatan kristalisasi, meliputi pembentukan inti kristal dan juga pertumbuhan kristal. Yang kedua, hasil kristalisasi. Hasil kristalisasi yang diperoleh tergantung dari prosesnya. Apabila proses kristalisasi berjalan cepat, maka kristal yang terjadi halus. Sebaliknya, bila proses kristalisasi berjalan lambat, maka kristal yang terbentuk kasar atau besar. Kemudian yang ketiga adalah kemurnian dan ukuran kristal. Pada proses kristalisasi harus dihindarkan adanya fusion kristal yang dihasilkan. Hal ini terutama bagi kristal yang mudah larut dan kristal yang bersifat higroskopis. Untuk ini lebih baik larutan yang akan dihasilkan yang dikristalkan dibuat semurni mungkin, sehingga pada kristalisasi akan diperoleh kristal yang lebih bersih. Faktor yang keempat, energi yang diperlukan. Nah, pada kristalisasi, energi yang diperlukan untuk penguapan sampai diperoleh larutan yang lewat jenuh. Untuk crystallizer yang bekerja secara adiabatik atau tidak memerlukan energi dari luar, biasanya menggunakan penguapan disertai dengan pendinginan atau dengan memakai vakum. Untuk faktor yang kelima, uniformity atau keseragaman ukuran. Kristal yang uniform atau seragam dapat diperoleh dengan menambahkan kristal halus pada larutan yang telah lewat jenuh. Di sini kristal halus tersebut berfungsi sebagai inti kristal. Kristal yang seragam akan memberikan keseragaman yang dalam proses berikutnya terhadap kristal tersebut. Di samping itu, kristal yang uniform menunjukkan bahwa proses pembuatannya sangat teliti sehingga akan lebih menarik. Kelebihan dan kekurangan dari alat crystallizer ini, yang pertama, kelebihannya dapat menghemat tempat. Kedua, proses berjalan secara terus-menerus atau continuous process.
Ketiga, kristal dihasilkan seragam dan bebas. Untuk kekurangannya, penggaruk atau scraper di dalam Shenzhen crystallizer dapat merusak kristal itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang alat yang berikutnya itu adalah barometric condenser. Prinsip kerja dari barometric condenser sendiri ini adalah air pendingin itu akan masuk di bagian atas, lalu disemprotkan melalui jet, uap masuk dari bagian bawah dan bercampur dengan air pendingin yang disemprot secara halus. Air pada pipa ekor akan memaksa kondensat bergerak menuju sumur panas dengan bantuan gravitasi. Fungsi dari barometric condenser sendiri pada industri garam adalah untuk membuat uap H2O terkondensasi menjadi liquid yang nantinya akan digunakan kembali bertujuan untuk menunjang sistem utilitas. Untuk alasan memilih barometric condenser ini adalah pada proses kondensasi, air pendingin yang dibutuhkan lebih sedikit dan biaya yang dibutuhkan ini relatif rendah, sehingga dapat lebih menghemat biaya. Untuk kelebihan dan kekurangan dari barometric condenser sendiri adalah kelebihannya yaitu jumlah air pendingin yang dibutuhkan itu lebih sedikit, biayanya juga relatif rendah dan membutuhkan sedikit ruang. Untuk kekurangannya adalah kondensatnya itu terbuang, kemudian air pendingin harus bersih dan bebas dari kotoran yang dapat membahayakan. Untuk alat yang selanjutnya adalah sentrifug. Prinsip kerja dari sentrifug sendiri adalah padatan garam hasil pencucian akan dikiringkan ke sentrifug, di mana sentrifug ini akan memutar garam pada kecepatan tinggi, memaksa partikel yang lebih berat terkumpul ke dasar tabung sentrifug. Sentrifug ini umumnya digerakkan oleh motor listrik yang menempatkan objek di rotasi sekitar sumbu tetap, menerapkan kekuatan untuk tegak lurus sumbu. Fungsi alat sentrifug pada industri garam sendiri adalah untuk memisahkan kristal-kristal garam basah dengan model liquor yang akan terbentuk pada waktu terjadinya proses kristalisasi. Alasan memilih alat sentrifug sendiri adalah sentrifug ini lebih efisien dan jenisnya bisa disesuaikan dengan produk yang ingin dihasilkan. Dengan penyesuaian jenis sentrifug ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses alat sentrifug sendiri adalah yang pertama, waktu sentrifugasi, di mana waktu sentrifugasi ini mengacu pada waktu ketika partikel tertentu benar-benar mengendap di dasar tabung sentrifugasi. Untuk faktor yang kedua adalah kecepatan sentrifugal, di mana kecepatan rotasi sentrifug ini terutama ditentukan oleh kecepatan rotasi rotor dan jari-jari rotasi partikel. Untuk yang ketiga adalah pH dan suhu media sentrifug, di mana suhu dan pH larutan dikontrol untuk mencegah aglutinasi, denaturasi, dan penonaktifan zat yang dipisahkan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari alat sentrifug sendiri adalah kelebihannya itu lebih efisien. Kemudian jenis dari sentrifug ini bisa disesuaikan dengan produk yang ingin dihasilkan. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu harganya itu relatif lebih mahal dan hanya bisa digunakan dalam skala kecil saja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada alat screw conveyor. Prinsip kerja dari alat screw conveyor yaitu saat mesin screw conveyor dijalankan, maka motor gear akan menggerakkan poros, sehingga pisau screw conveyor yang berada pada poros mulai berotasi. Material yang dimasukkan melalui cawan pengisi ke screw. Poros dan screw berputar sepanjang lintasan yang sudah ada. Material yang berada dalam screw akan dikeluarkan pada ujung truk.
Fungsi screw conveyor pada industri garam yaitu untuk mendistribusikan kristal NaCl basah dari sentrifug menuju rotary dryer. Alasan memilih alat screw conveyor karena screw conveyor digunakan untuk memindahkan material yang berbentuk butiran halus serta lebih efektif. Faktor yang mempengaruhi proses screw conveyor yang pertama bentuk material. Semakin kecil serta bentuk material yang bulat akan memudahkan bahan untuk dialirkan keluar menuju saluran pengeluaran. Yang kedua ada kapasitas. Kapasitas material yang berlebih akan mengakibatkan kemacetan, merusak boros, dan screw conveyor akan berhenti. Dan yang ketiga yaitu kecepatan putar. Kecepatan putar screw tergantung pada muatan diperlukan dan sifat bahan yang hendak dipindah. Adapun kelebihan dan kekurangan alat screw conveyor, yang pertama ada kelebihan, lebih efektif dan efisien dalam memindahkan material, memiliki struktur yang sederhana, serta batang screw digerakkan oleh sebuah motor yang dilengkapi roda gigi. Untuk kekurangannya, yang pertama tidak dapat digunakan untuk pemindahan bahan bongkah besar, mudah hancur dan material mudah menempel, serta digunakan untuk kapasitas rendah sampai sedang. Alat selanjutnya yaitu direct rotary dryer. Prinsip kerjanya adalah menggunakan drum panjang horizontal yang berputar, di mana bagian bawah sedikit turun sehingga produk akan berjalan secara gravitasi mengikuti putaran drum. Rotary dryer akan dimanaskan dengan kontak secara langsung antara gas dengan zat padat atau zat panas yang mengalir melalui uap yang terkondensasi. Output yang dihasilkan ialah NaCl yang kering dan uap udara basah dari proses perpindahan panas secara konveksi antara panas dan kadar air pada NaCl yang dikeringkan. Berikut adalah gambar direct rotary dryer. Selanjutnya ada video yaitu feed akan masuk melalui atas rotary dryer, akan langsung jatuh ke dalam drum panjang horizontal yang berputar. Feed akan berjalan secara gravitasi mengikuti putaran drum. Feed ini akan berkontak langsung dengan zat panas yang mengalir melalui uap yang terkondensasi. Output yang dihasilkan berupa NaCl yang kering. Fungsi direct rotary dryer pada industri garam yaitu untuk mengeringkan kristal basah NaCl dengan udara panas. Alasan memilih alat ini karena bahan awal berupa padatan basah yaitu kristal basah NaCl. Faktor yang mempengaruhi proses alat direct rotary dryer yang pertama, faktor yang berhubungan dengan udara pengering, yaitu suhu, kecepatan volumetrik, aliran udara pengering, dan kelembapan udara. Yang kedua, ada faktor yang berhubungan dengan sifat bahan, yaitu ukuran bahan, kadar air awal. Kelebihan dari alat tersebut yaitu konstruksi mesin yang kokoh dan kuat, bentuk mesin ringkas dan sederhana, penggunaan yang gampang serta higienis. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu susah perawatan, kedua efisiensi rendah, serta karakteristik produk yang tidak konsisten. Baik, untuk selanjutnya yaitu alat Cyclone. Cyclone sendiri adalah alat yang menggunakan prinsip gaya sentrifugal dan tekanan rendah karena adanya perputaran untuk memisahkan materi berdasarkan perbedaan massa jenis dan ukuran. Cyclone termasuk ke dalam alat pengolah partikulat yang low cost method atau berbiaya rendah dan digunakan untuk partikel dengan ukuran lebih besar dari 10 μm dan alat ini disusun secara seri atau paralel tergantung dari nilai efisiensinya. Prinsip kerjanya sendiri terdapat di video sebelah kiri. Yang pertama yaitu gas atau aliran ini diinjeksikan melalui pipa ini. Kemudian bentuk kerucut cyclone-nya ini menginduksikan aliran gas atau fluida untuk berputar dan menciptakan vortex. Kemudian partikel dengan ukuran atau kerapatannya lebih besar didorong ke arah luar vortex. Kemudian gaya gravitasi ini menyebabkan partikel-partikel tersebut itu jatuh
ke sisi kerucut menuju tempat pengeluaran. Dan partikel yang berukuran atau kerapatannya lebih kecil ini keluar melalui bagian atas dari sifon melalui pusat yang bertekanan rendah. Mungkin bisa di next. Selanjutnya untuk fungsi siklon pada industri garam sendiri yaitu untuk memisahkan kristal garam dengan udara pengering. Kenapa alasan kita memilih alat siklon sendiri ini? Alat ini dipilih karena penggunaan siklon separator ini sangat cocok diaplikasikan untuk menangani serbuk kasar dan kering seperti yang terjadi pada industri garam maupun di industri lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dari alat siklon sendiri yang pertama yaitu ukuran partikel. Semakin besar ukuran partikel, maka efisiensi dari siklon akan semakin meningkat. Kemudian diameter dari siklon berdasarkan gaya sentrifugal, diameter siklon berbanding terbalik dengan gayanya. Sehingga semakin kecil diameter siklon, maka semakin besar efisiensinya. Dan yang terakhir adalah densitas partikel, di mana semakin besar densitas partikel, maka akan semakin besar efisiensi siklon. Untuk kelebihan dan kekurangan dari siklon sendiri, yaitu untuk kelebihannya dapat dioperasikan pada temperatur tinggi, kemudian pemeliharaannya ini mudah, dan untuk kekurangannya sendiri yaitu efisiensinya rendah, terutama untuk partikel yang sangat kecil, dan biaya operasi tinggi karena tingginya pressure drop. Selanjutnya ada alat yaitu bucket elevator. Bucket elevator sendiri adalah alat pengangkut material curah yang ditarik oleh sabuk atau rantai tanpa ujung dengan arah lintasan yang biasanya vertikal, serta pada umumnya ditopang oleh casing atau rangka. Bucket elevator pada umumnya khusus untuk mengangkut berbagai macam material berbentuk serbuk, butiran-butiran kecil, dan bongkahan. Untuk prinsip kerjanya sendiri terdapat pada video, yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu material curah atau bulk material ini masuk ke corong pengisi atau feed hopper pada bagian bawah elevator atau boot. Kemudian material curah ditangkap oleh bucket yang bergerak. Kemudian material curah tersebut diangkat dari bawah ke atas. Setelah nantinya sampai roda gigi atas, kemudian material curah ini akan dilempar ke arah corong pengeluaran atau discharge port. Kemudian pelepasan atau pelemparan material curah ini disebabkan oleh adanya gaya sentrifugal yang bekerja. Untuk fungsi dari bucket elevator sendiri pada industri garam yaitu untuk mengangkut berbagai macam material berbentuk serbuk, butiran-butiran kecil, dan bongkahan. Contoh materialnya sendiri ini adalah garam tadi yang akan diangkut nantinya. Kenapa alasan kita memilih alat bucket elevator sendiri? Karena alat ini tuh dapat digunakan untuk menaikkan bahan dengan ketinggian 50 meter dan kapasitasnya ini dapat mencapai 50 meter per meter pangkat meter kubik per jam dan konstruksinya ini bisa dengan posisi vertikal. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dari alat bucket elevator sendiri yaitu yang pertama material yang diangkut. Bila material itu bersuhu terlalu tinggi atau lebih dari 150 derajat Celcius, maka sabuk akan mengalami pemuaian panjang sehingga kekuatannya menurun. Yang kedua yaitu transmisi yang diantarkan.
Jika material yang diangkut berupa serbuk, maka ada kemungkinan serbuk halus masuk ke sisi permukaan pulley sehingga dapat terjadi slip pada pulley dan belt. Yang ketiga yaitu perawatan. Belt lebih banyak memerlukan perawatan akibat robek dan suhu operasi yang tinggi. Untuk kelebihan dan kekurangan bucket elevator sendiri yaitu untuk kelebihannya yaitu dapat mengangkut bahan dengan kemiringan curam, kemudian dapat digunakan untuk mengangkut butiran dan material yang cenderung lengket, serta mengangkut bongkahan besar dan material yang berat. Kemudian harga relatif lebih murah karena pemakaian energi kecil. Untuk kekurangannya sendiri yaitu bahan yang diangkut kebersihannya tidak terjaga dan tidak dapat digunakan jika bahan melalui jalur yang berkelok-kelok. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Arista Diningrum, NPM 21071. Nah, untuk alat selanjutnya yaitu ada roll crusher. Next. Untuk prinsip kerja roll crusher sendiri yaitu material itu masuk dari atasnya roll crusher, kemudian material dihancurkan oleh kedua rollnya ini yang bergeraknya itu berlawanan arah, sehingga adanya tekanan dan akan menjadikan si material itu lebih halus atau lebih kecil lagi. Dan produknya akan jatuh ke bawah. Next. Ini merupakan contoh cara kerja juga dari roll crusher. Nah, kita di sini pakai double roll crusher. Next. Nah, fungsi dari roll crusher sendiri pada industri garam ini yaitu untuk menghancurkan dan menghaluskan kristal-kristal NaCl dari 16 mesh agar berukuran lebih kecil sampai mencapai ukuran 50 mesh. Kemudian alasan kami memilih alat roll crusher atau lebih tepatnya adalah double roll crusher, yaitu karena alat ini digunakan untuk menghancurkan material dengan tingkat kekerasan dan keuletan yang relatif rendah. Nah, dalam produk kami ini kan garam yang merupakan garam mineral atau padatan yang memiliki tingkat kekerasannya itu rendah, sehingga cocok untuk menggunakan double roll crusher. Kemudian selain itu pemilihan alat ini itu juga didasarkan pada ukuran produk yang diharapkan. Nah, dalam industri ini produk berukuran 50 mesh sehingga dapat menggunakan roll crusher. Dalam hal ini dapat diketahui dengan menggunakan tabel berikut ini. Nah, di ukuran produk kami, ukuran akhirnya yaitu 50 mesh, itu dapat dilihat dari yang bagian grinding coarse. Nah, di situ D to I dari alat yang digunakan itu dapat digunakan dari yang D sampai I. Untuk keterangannya, next. Oke, di sini dari roll crusher hingga I yaitu ada medium peripheral speed mills. Nah, di sini kita menggunakan roll crusher-nya, yaitu yang D. Dengan pertimbangan kesesuaian tipe kekerasan atau tingkat kekerasan dari produk kita. Next. Kemudian faktor yang mempengaruhi dari alat roll crusher ini yang pertama adalah arah resultan gaya. Nah, resultan gaya yang bekerja dalam proses permukaan material harus memiliki arah akhir ke bawah. Nah, hal ini digunakan agar permukaan itu optimal dan tidak ada loncatan material ke atas, sehingga materialnya akan turun ke bawah. Kemudian yang kedua ada karakteristik material. Apabila material yang diolah memiliki karakteristik yang terlalu keras, maka dapat ditangani dengan mesin lain seperti jaw crusher. Hal ini dikarenakan roll crusher hanya untuk material dengan kekerasan rendah seperti batu mineral, yaitu garam tadi. Next. Kemudian yang selanjutnya ada ukuran produk. Dalam hal ini perlu memperhatikan ukuran feed agar melihat apakah rasio reduksi memerlukan crushing beberapa tahap. Single roll crusher menyediakan rasio reduksi hingga 6:1, sedangkan double roll crusher menyediakan rasio reduksi hingga 4:1. Nah, kami di sini menggunakan double roll crusher sehingga ukuran yang kami
dapatkan itu kan 50 mesh. Kalau dibuat 4:1, kira-kira plus minusnya untuk ukuran awalnya yaitu sekitar 16 mesh. Next. Untuk yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari double roll crusher. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu tidak mudah terjadi peremukan atau perumusan secara berlebihan. Kemudian yang kedua ada jarang terjadi penyumbatan pada ruang peremukan. Kemudian untuk kekurangannya, yaitu proses peremukan hanya berlangsung pada sebagian kecil dari seluruh badan router yang besar. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu alat vibrating screen. Next. Prinsip kerja dari alat vibrating screen adalah proses pengayakan dengan cara menggetarkan. Feed masuk dari atas, kemudian feed diayak sambil berjalan. Feed akan masuk ke lubang jika ukuran feed sesuai dengan misalnya ukuran lubang. Feed yang tidak masuk atau tidak lolos akan keluar kembali dengan sendirinya, kemudian akan di-recycle. Kecepatan vibrator atau getaran antara 25 sampai 125 rpm. Next. Nah, ini adalah salah satu animasi vibrating screen, yaitu feed-nya masuk dari atas, lalu dia akan masuk ke lubang-lubang jika memang sesuai ukurannya. Mungkin bisa di next. Lalu fungsi dari vibrating screen pada industri garam yaitu yang pertama untuk menyaring kristal garam apabila produk yang dihasilkan dari crusher belum mencapai ukuran 50 mesh, sehingga produk yang tidak lolos saringan bisa di-recycle kembali dengan crusher. Next. Alasan memilih alat vibrating screen yaitu karena ukuran akhir yang diinginkan adalah 50 mesh, maka dipilihlah alat vibrating screen, di mana vibrating screen ini sering digunakan untuk pemisahan bahan dengan ukuran 50-90 mesh, dan jenis ayakan ini kan ayakan bergetar, maka akan dapat mempercepat proses pengayakan, sehingga mencegah terjadinya penyumbatan. Next. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi alat vibrating screen, yang pertama ada waktu atau lama pengayakan. Waktu atau lama pengayakan jika semakin lama akan menyebabkan hancurnya produk, sehingga produk tidak terayak dengan sempurna. Dan yang kedua yaitu ada masa produk. Jika produk terlalu banyak maka akan sulit terayak, tapi jika produk sedikit maka akan lebih mudah untuk turun dan terayak. Lalu yang ketiga ada intensitas getaran. Semakin tinggi intensitas getaran maka akan semakin banyak terjadinya tumbukan antar partikel, sehingga akan terjadi terkikisnya partikelnya, sehingga dengan demikian partikel tidak akan terayak dengan sempurna. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan dari alat vibrating screen, yang pertama mampu menghasilkan produk yang seragam, yang kedua papan lubang pada vibrating screen dapat diatur sesuai kebutuhan, yaitu yang kita gunakan kebutuhan 50 mesh, lalu dapat digunakan untuk ukuran dan kapasitas yang berbeda-beda. Untuk kekurangannya, yang pertama kurang cocok untuk operasi, yang kedua pengayakan dengan material, maksudnya yang kekurangannya kurang cocok untuk operasi pengayakan dengan material yang berukuran besar, karena kita ini garam, jadi cocok dengan ukurannya hanya sekitar 50 mesh. Lalu biayanya mahal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, alat yang selanjutnya yaitu tangki penyimpanan silo. Prinsip dari tangki penyimpanan silo selalu diisi dari atas dan pengeluarannya melalui sebuah lubang pada sisi sebelah bawah. Nah, fungsi tersendiri tangki pada industri garam yaitu untuk menyimpan bahan-bahan padat yang mengalir, misalnya seperti sebuk, berbentuk serbuk, ataupun butir. Nah, contohnya ini di sini yaitu garam. Dalam silo hanya disimpan bahan-bahan yang tidak melekat.
Alasan kami memilih alat penyimpanan silo, alat ini dipilih karena banyak digunakan untuk penyimpanan produk berupa bahan-bahan yang mengalir, menjaga kelancaran ketersediaan produk dan bahan baku, serta dapat menjaga produk atau bahan baku dari kontaminan, atau kontaminan tersebut dapat menurunkan kualitas dari produk ataupun bahan baku. Dan silos merupakan tempat penyimpanan yang diameternya luas dan tinggi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi proses penyimpanan. Yang pertama, ukuran dan padat yang disimpan. Ukuran partikel merupakan faktor yang paling umum dan dapat dikendalikan serta merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan alir dari material. Umumnya, makin besar ukuran partikel, maka makin besar material dari halangan dan makin mudah material mengalir. Yang kedua, temperatur. Temperatur tinggi akan mempengaruhi merupakan masalah bagi pengairan material yang mempunyai titik leleh rendah. Kelebihan dan kekurangan dari alat penyimpanan silo. Kelebihan yang pertama adalah ketahanannya terhadap korosi dan bahan-bahan kimia. Kedua, ketahanan tinggi terhadap benturan. Ketiga, bebas lumut dan bebas perawatan. Keempat, tidak akan meninggalkan bau ataupun rasa. Untuk kekurangannya, jika proses pengeluaran produk terlalu lama, kerugian, pembusukan yang besar dapat terjadi. Untuk yang kedua, kekurangannya, ada investasi yang tinggi dalam fasilitas dan peralatan. Yang ketiga, biaya transportasi yang tinggi dan rentan risiko terhadap pembusukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini adalah proses flow diagram keseluruhan pada alat industri garam. Dimulai dari yang pertama, yaitu ada reaktor, lalu ada evaporator, untuk alat C ada crystallizer, alat D tersebut adalah kondensor, lalu alat E centrifuge, lalu yang F tadi screw conveyor, lalu yang G rotary dryer, yang H cyclone, lalu yang I bucket elevator, yang J itu roll crusher, dan yang K itu vibrating screen, dan yang terakhir tangkinya itu L. Nah, untuk yang ada suatu perputaran itu di alat roll crusher dan vibrating screen, jadi ketika di alat vibrating screen masih ada ukurannya belum sesuai, maka akan di-recycle kembali menuju alat roll crusher. Mungkin bisa dilanjutkan. Next. Nah, berikut adalah analisis dari alat vibrating screen. Karena kita tujuan ukurannya yaitu sekitar kurang lebih 50 mesh, maka di sini ada beberapa ukuran, yaitu dimulai dari undersize, yaitu mulai dari 35 sampai 42, mulai dari oversize yaitu 35 sampai 42, dengan rata-rata size-nya itu 384 mikron dan fraksi masanya 27,4678. Dan begitu juga selanjutnya sampai ada yang ukuran undersize yaitu sekitar 80 mesh dengan rata-rata size-nya 191,5 mikron dan fraksi masanya 13,6981. Next. Berikut ini ada grafik berdasarkan tabel tadi, yaitu hubungan rata-rata ukuran partikel versus fraksi massa. Jadi dapat dilihat tabelnya itu semakin lama semakin naik. Next. Lalu berikut adalah tabel analisis dalam bentuk cumulative oversize. Mungkin seperti tadi, ukurannya dimulai dari oversize sampai undersize. Undersize-nya itu 80 mesh dan oversize-nya 35, di mana ukuran yang benar, ukuran yang kita tuju itu 40, ukuran 50, tapi karena di tabel adanya 48, jadi kita menggunakan yang paling mendekati itu 48, dengan yang dimulai dari oversize ukuran 35 mesh dengan aperture size-nya 0,417 mm, di mana di lock dan mendapatkan kumulatifnya 0. Begitu juga selanjutnya, langsung kita next ke tabel. Nah, ini tabel dari analisisnya, cumulative fraction versus log-nya. Kalau ini dilihat ya grafiknya dari atas ke bawah.
Mungkin bisa dilanjut. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan untuk analisisnya. Yang selanjutnya di sini ada diameter ayakan dalam satuan milimeter. Di sini kami menggunakan diameter ayakan dari 0,4 mm hingga 0,21 mm. Kemudian untuk berat bahan tertahannya dapat dilihat di sini dengan total sebesar 190,87 kg. Kemudian untuk fraksi bahan tertahan, fraksi bahan tertahan ini dapat dicari dengan cara berat bahan tertahan, kemudian dibagi dengan total dari berat bahan tertahannya. Dan dihasilkan total dari fraksi berat bahan tertahannya yaitu sebesar 1. Kemudian untuk bagian kumulatifnya, yang pertama ada berat bahan tertahan dalam satuan kilogram juga. Nah, di sini itu caranya dengan cara dari berat bahan tertahan sampel per barisnya ini ditambahkan. Jadi untuk baris pertama 52,68 ditambah dengan 75,52 sehingga menghasilkan 55 sehingga menghasilkan 128,2. Untuk 55,68 itu mungkin kami salah ketik. Kemudian untuk baris ketiga juga dilanjutkan seperti itu. Sehingga total dari seluruhnya yaitu 190,87. Untuk selanjutnya yaitu persen tertahan. Persen tertahan di sini dapat dicari dengan cara fraksi bahan tertahan yang dibagi dengan total fraksi bahan tertahan, kemudian dikalikan dengan 100%, sehingga didapatkan persen tertahannya sebagai berikut. Kemudian untuk berat bahan lolos dalam satuan kilogram juga, itu dapat dicari dengan jumlah berat bahan tertahan yang dikurangi dengan berat bahan tertahan. Kemudian untuk persen lolosnya dapat dicari atau diketahui dengan cara berat bahan lolos yang dibagi dengan jumlah berat bahan tertahan, kemudian dikalikan dengan 100%. Next. Dari tabel tersebut dapat digambarkan grafik hubungan antara diameter partikel dengan fraksi berat tertahannya. Kemudian didapatkan kurva seperti ini. Dari kurva ini dapat disimpulkan bahwa ukuran partikelnya itu adalah 0,350. Di sini dicari di titik dari kurvanya itu titik yang tertinggi. Kemudian untuk ukuran partikelnya juga dapat disimpulkan bahwa D ini kurang dari sama dengan 0,4 dan juga lebih dari sama dengan 0,354. Next. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup. Apabila ada pertanyaan bisa langsung kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum.